Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kita percaya hari ini kita boleh datang kembali untuk beribadah itu karena kasih anugerah Tuhan, amin. Haleluya, mari saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau luar biasa di sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan sampai pagi yang begitu indah ini Engkau persiapkan kami berkumpul dengan satu tujuan. Kami mau masuk, memuji dan memuliakan Engkau lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Oh Yesus dan Roh Kudus, persiapkan hati, pikiran dan roh kami Tuhan, untuk boleh menyambut kebenaran firman-Mu, untuk boleh bersama-sama Tuhan. Dengan semangat kami mau bernyanyi memuliakan nama-Mu yang agung Tuhan. Dan dimanapun kita semua berada, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai, menjaga dan menolong kami semua Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, haleluya. Saya percaya kita semua keluarga Gregorio adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang selalu maju dalam segala perkara, yang selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Maka dari itu yuk kita mau sama-sama kita nyatakan pujian ini lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Hey, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo keluarga Gregorio, lebih lagi, lebih dahsyat lagi kita mau nyatakan pujiannya dari awal. Dan biarlah pada pagi hari ini lagu ini menjadi penyemangat hidup kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih, yes, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya mau dengar keluarga Gregorio. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menang, amin. Kita percaya juga Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita penuh. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, karya-Mu telah mempesona setiap kami Tuhan. Kami mau tertawa di dalam Kau Yesus. Haleluya.
kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulut kami bersorak, memuji namamu. Dari hatiku Tuhan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan kita. Sama-sama kita katakan lebih lagi, karyamu mempesona setiap kami Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh Tuhan, kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Ya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kita percaya Roh Tuhan hadir di sini. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dan hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari semua kita katakan, la 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Kita percaya Roh Tuhan hadir di sini. Amin. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, kita terus mau menyembah Dia. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau memohon Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera. Roh Kudus menguatkan kita untuk menghadapi semua yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lebih lagi nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan
dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lebih lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan sepenuh hati katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu Tuhan, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus Tuhan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindukan, kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, oh Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Yesus, kami rindukan kasih kuasa-Mu. Kami bersyukur, kami datang menyembah-Mu Tuhan.
padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita angkat tangan kita mau katakan, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. ku mau sembah Kau, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. mari lebih lagi kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, Yesus, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. tiada yang sepertimu. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami Tuhan. Dari lubuk hati kami yang terdalam kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah Engkau yang melihat dan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami untuk kami terus mau Tuhan melangkah lebih dalam, masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Kini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ditaburkan di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah kita sembah Allah hidup. Allah sangat baik terhadap kita. Sampai hari ini pun diberikan kita hidup, berikan kita kesempatan demi kesempatan bisa mengikuti live streaming ini. Kita tahu kita berdiri di sini, kita bisa mendengar live streaming, semua kemurahan Tuhan. Kita harus junjung tinggi namanya. Haleluya, amin.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan yang bertata di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sangat baik. Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau selalu membimbing kami, melindungi kami dari berbagai masalah persoalan apapun. Karena Engkau di depan kami, sehingga kami melewati semua dengan tantangan apapun. Karena Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi ini. Kami siap mendengarkan firman. Karena lewat firman-Mu kami diubahkan. Lewat firman-Mu kami dihibur. Lewat firman-Mu kami bisa bertobat. Lewat firman-Mu kami bisa menuju kebenaran-Mu. Bisa membedakan mana baik dan buruknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus. Tema hari ini, bagaimana cara mendapat berkat Tuhan. Ya, bagaimana cara mendapatkan berkat Tuhan. Pertama kita baca dulu firman Tuhan lewat Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari kebutuhan. Tidak luput dari keperluan dan keinginan. Karena itu semua orang ingin diberkati atau menerima berkat Tuhan. Jadi tema pada hari ini, bagaimana cara bisa mendapat berkat Tuhan. Kalau kita sudah mendapat berkat Tuhan, maka berkat Tuhan pasti terbuka dan melimpah dalam hidup kita. Dalam ayat di atas yang dikatakan bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Pengertian bangsa-bangsa lain di sini adalah orang-orang yang di luar keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Secara lahiriah kita bukanlah keturunan Abraham, tetapi secara rohani di dalam Yesus Kristus kita menjadi keturunan Abraham. Jadi berkat Abraham bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Dan berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham rohani adalah berkat keselamatan. Hadiah terbesar dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, adalah rencana atau pengenapan penyelamatan Allah atas semua manusia melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Berkat adalah topik yang paling menarik, selalu punya pusat perhatian bagi orang Kristen. Siapapun tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan. Karena berkat Tuhan adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan. Jadi bagi orang percaya, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi, pasti ada. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mendapat berkat Tuhan? Ini pertanyaan. Ya, yang pertama supaya kita bisa memperoleh berkat Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita bisa baca Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun yang besar. Jadi untuk mengalami berkat Tuhan, pemazmur memberikan kuncinya, yaitu takut akan Tuhan. Berbicara tentang berkat bukan berarti mengiring Tuhan
akan terbebas dari masalah dan persoalan. Bukan berarti di depan kita tidak akan ada tantangan. Bukan berarti kita akan melihat langit selalu biru. Inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Kita hanya menuntut berkat, tetapi tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, kita lihat lagi Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berkat Tuhan ada pasti bagi orang yang takut akan Dia. Berkat Tuhan juga pasti bagi orang yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan atau bekerja bagi Dia. Orang yang takut akan Tuhan ada orang yang mau berjalan dalam tuntutan Tuhan. Artinya, memiliki keberanian untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Apapun keadaannya. Seperti Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Sehingga dia berkata lewat Matius 26:39b. Janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini kunci memperoleh berkat Tuhan hanya merupakan takut akan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara bisa mendapatkan berkat Tuhan? Harus bekerja. Harus bekerja. Mengapa kita harus bekerja? Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jika Bapa dan Tuhan Yesus saja bekerja sampai sekarang, masakan kita hanya berpangku tangan, bermalas-malasan? Ya Bapak Ibu, kita baca lagi satu lagi, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini peringatan kepada kita. Jika seseorang malas bekerja, jangan memberi dia makan. Ini pesan. Ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bekerja, kita lihat Amsal 10:4, itu yang berbunyi demikian. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang lajing menjadi kaya. Semua orang tentu mau menjadi kaya. Saya berpikir cukup kaya saja. Tidak perlu kaya raya. Sebab orang kaya raya cenderung melupakan Tuhan dalam hidupnya. Mereka lebih mengandalkan kekuatan, tidak peduli dengan Tuhan. Dari kitab Amsal ini kita mengetahui bahwa salah satu kunci menerima berkat Tuhan adalah bekerja keras. Allah menghendaki kita bekerja, sebab Allah pun bekerja. Karena pekerjaan Allah, maka setiap hari kita bisa menikmati sinar matahari, bulan, air, dan lain sebagainya. Seandainya tidak ada air, tidak ada matahari, maka hidup kita pasti sulit. Atau seandainya Tuhan tidak bekerja, memberikan oksigen setiap hari, maka kita pasti mati. Jadi Allah kita bekerja, maka Tuhan tuntut kita bekerja. Bahkan bekerja dengan cekatan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya pernah dengar atau pernah baca koran atau media ya. Ada satu ilustrasi tentang bekerja keras. Bang Tejo membeli gerobak dorong berjualan bakso. Dengan pekerjaan ini bagaimana kau bisa kaya? Sindir saudaranya.
Siapa sangka bakso Bang Tejo laris. Setelah menabung, ia berhasil membuka depot. Depotnya laris pula. Sehingga 3 tahun kemudian ia mampu membeli rumah sederhana. Jadi rajin bekerja memperoleh berkat Tuhan. Yang ketiga, supaya bisa mendapat berkat Tuhan, harus hidup yang berkenan mendatangkan berkat. Hidup yang berkenan mendatangkan berkat. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi keegoisan, merasa superior, merasa yang paling berhak, seringkali menutupi nurani hati, akal budi kita untuk mencari berkat secara benar di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita buka lagi Alkitab Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ketika muncul pertentangan dan perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot mengenai lahan yang dapat mereka pakai untuk menghidupi ternak-ternak mereka. Sesungguhnya secara manusiawi, Abraham itu berkedudukan sebagai paman. Sekaligus dia mengajak Lot untuk berpindah tanah Mesir ke tanah Negeb. Dapat saja memaksakan atau mengusir Lot untuk mencari lahan sendiri sehingga tidak mengganggu hidupnya. Tetapi Abraham, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Abraham tetap menjaga perdamaian di antara saudara. Dia mengalah untuk mempersilakan Lot memilih lahan terbaik yang dapat dipakai menjadi tempat penggembalaannya. Mungkin banyak orang akan menertawakan tindakan Abraham sebagai tindakan lemah yang tidak mampu melihat peluang kesempatan yang ada. Sepertinya Abraham tidak mau mengejar berkat. Tetapi apabila kita merenungkan bagian firman ini, kita akan melihat kebaikan, ketulusan hati Abraham. Kita juga akan melihat kualitas iman Abraham untuk mempercayai karya Allah, mau bersabar menanti janji berkat Allah. Berbeda dengan Lot, hanya berorientasi dengan berkat dan penambahan kekayaan. Maka Lot tidak lagi memperhatikan etika dengan pamannya. Dia tidak lagi memperhatikan jasa dan kebaikan pamannya. Dia pun tidak menjaga kebersamaan selama ini telah dilakukan Abraham pamannya. Bahkan lebih parah lagi, Lot tidak mampu memandang secara jernih kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Lot hanya dipenuhi kemakmuran berkat penambahan kekayaan. Lot melupakan kekudusan, lingkungan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia menggunakan mata jasmaninya untuk membeli tanah Sodom yang dilihatnya banyak air seperti taman Tuhan. Tetapi sesungguhnya tanah Sodom, orang-orang di sana sangat jahat dan berdosa. Pada akhirnya dimusnahkan Tuhan karena dosanya. Nah, kita lihat lagi Kejadian pasal 13 ayat 11 sampai 13. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan
Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Apapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Berkat memang penting, tetapi itulah bukan yang utama dalam hidup kita. Mengutamakan hidup kita adalah perdamaian, kebersamaan, memberikan kesempatan orang lain untuk memperoleh berkat, serta mau bersabar menyerahkan waktu skenario Tuhan untuk memberi berkat, bukanlah tindakan lamban, malas, membuang kesempatan. Justru hal tersebut merupakan sikap iman bagi setiap orang yang ingin berkenan di hadapan Tuhan. Sikap iman yang benar akan mendorong kita untuk selalu berusaha keras, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, tetapi tidak meninggalkan perintah Tuhan. Kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, serta hubungan baik dengan orang lain dan sekitar kita. Orang-orang percaya bukanlah hidup untuk mengumpulkan berkat, tetapi akan hidupnya menjadi berkat, dapat memberkati orang lain. Jangan takut merasa terlambat ketika kita berserah kepada lancangan dan waktu Tuhan. Karena lancangannya tidak pernah gagal bagi kita yang menyerahkan hidup kepadanya. Hidup yang berkenan akan mendapat berkat Tuhan. Seperti Abraham sangat kaya. Kita bisa lihat Kejadian 13 ayat 2. Abraham sangat kaya. Adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Ini hidup berkenan di hati Allah, mendatangkan berkat. Yang terakhir, bagaimana cara bisa mendapat berkat Tuhan? Yang terakhir, yang 4, menabur. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika kita menerima berkat Tuhan, sisihkan 1/10, sediakan benih yang ditaburkan. Kita baca lagi Lukas pasal 6 ayat 38. Belilah, kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, digoncang, tumpah, keluar akan curahkan ke dalam limbahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya ada beri kesaksian sedikit tentang kesaksian hidup. Ada satu keluarga di jemaat lain berkorban materi, tenaga untuk renovasi gedung gereja, membersihkan ruangan gereja setiap harinya. Hampir setiap hari mereka datang untuk melihat keadaan gereja dan membersihkannya. Lalu gembalanya perhatikan bagaimana Tuhan sangat memberkati keluarga ini. Mereka memiliki usaha laundry kiloan. Biasanya maksimal orderan setiap hari hanya 30 kilogram. Tetapi setelah menabur, memberi baik tenaga dan harta bagi pekerjaan Tuhan, maka sekarang sedikitnya 100 kilogram orderan laundry setiap harinya. Bisakah untuk tidak menghabiskan berkat untuk diri kita sendiri? Tetapi sediakan untuk benih, untuk dibagikan kepada orang lain, kepada hamba Tuhan yang lain, kepada pekerjaan Tuhan. Berajak untuk memberi persembahan khusus, diakonia, atau korban tantangan, atau serta persepuluhan. Menabur dan memberi adalah sebuah kunci untuk membuka lebar-lebar berkat Tuhan. Tetaplah menyisihkan waktu untuk Tuhan. Pagi hari ada waktu Tuhan mulai bekerja mencurahkan berkat-berkat-Nya.
Saat itu pula kita perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman-Nya, serta mendengar apa yang Ia hendak sampaikan kepada kita lakukan sepanjang hari ini. Inilah hal penting setiap poin tertera di atas. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan tak terkira, mintalah tuntutannya sesaat setelah kita bangun di pagi hari. Dan sebelum melangkah mengerjakan pekerjaan sepanjang hari kita, kiranya Tuhan memberi kita kemampuan melakukan kehendak-Nya. Ingat, Tuhan Yesus telah memberkati kita. Jangan simpan untuk diri kita sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal kasih yang sejati. Mari berbagi dengan orang lain, agar lebih banyak orang diberkati oleh berkat kita dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang luar biasa, selalu hadir bagi orang-orang yang berseru nama-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami sudah mendengar sabda-Mu yang hidup. Lewat sabda-Mu inilah membuat kami semakin dekat padamu. Semakin intim bersama-Mu. Semakin kami tahu apa yang harus kami lakukan. Lewat firman-Mu pada pagi ini, bagaimana kami bisa mendapat berkat dari Tuhan. Kata kami harus dengan 4 hal ini takut akan Tuhan. Kami harus juga selalu bekerja keras. Kami selalu juga harus hidup berkenan di hati-Mu. Dan menabur di tempat yang Tuhan tunjukkan. Menabur pada benih tanah yang subur. Bekerja itu merupakan kekayaan, mendatangkan kaya. Hidup berkenan selalu Engkau bersama kami, selalu Engkau memimpin setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman-Mu ini, kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Mu pada pagi ini. Berkati semua umat-Mu saat ini dalam mengikuti live streaming ini. Tuhan, hamba selalu minta ulurkan tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu pengharapan. Engkau menjamah setiap orang-orang yang takut akan Engkau. Engkau menjamah orang-orang yang selalu menabur pada tempat yang subur sesuai kehendak-Mu. Engkau juga memberkati orang-orang yang rajin melakukan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga selalu memberi terbaik bagi orang yang berkenan di hati-Mu. Engkau tetap ulurkan tangan-Mu yang luar biasa ini. Menjamah orang-orang yang sakit pada saat ini. Menjamah orang-orang saat ini banyak masalah persoalan. Dan juga memberkati setiap umat-Mu pada saat ini. Berseru nama-Mu mengharapkan Engkau membuka jalan bagi mereka. Baik finansialnya, usaha pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mulai kita juga terima berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.